Aku pulang tanpa teman, tanpa luka mematikan, namun tak pernah benar-benar bebas. Di desa itu yang mati dijadikan persembahan, yang hilang dijadikan milik, dan yang selamat dijadikan jalan pulang bagi iblis. Namaku Nara, dan aku menulis ini dengan tangan gemetar. Jika catatan ini ditemukan, percayalah bahwa semua yang terjadi di desa itu nyata. Aku satu-satunya yang berhasil keluar. Yang lain, tidak semuanya mati, tapi tak pernah kembali. Kami datang berlima. Aku, Maya, sahabatku sejak kuliah, lalu Raka, Dimas, dan Bayu. 3 laki-laki dan 2 perempuan dengan rasa ingin tahu yang terlalu besar untuk keselamatan kami sendiri. Tujuan kami sederhana, meneliti ritual kuno yang konon masih dipraktikkan di sebuah desa terpencil. Desa yang tidak tercantum di peta modern hanya disebut dalam arsip tua berdebu. Begitu memasuki wilayah desa, sinyal menghilang. Jalan tanah memanjang seperti lorong menuju mulut makhluk raksasa. Pepohonan di kiri kanan tampak membungkuk, seolah mengintip kami. Udara terasa lembab dan berat, membuat napas sulit ditarik penuh. Tempat ini bikin dada sesak, bisik Maya sambil menggenggam lenganku. Aku mengangguk. Ada perasaan tidak enak yang sejak tadi menempel, seperti bayangan yang tidak terlihat tapi terasa mengawasi. Rumah-rumah kayu berdiri berjajar, semuanya tertutup. Tidak ada suara anak-anak, tidak ada ayam, tidak ada anjing. Hanya keheningan yang terlalu sempurna. Di beberapa sudut berdiri patung batu berbentuk manusia berlutut, wajahnya terdistorsi. Mulutnya terbuka seolah sedang menjerit tanpa suara. Patungnya serem banget, kata Dimas, berusaha terdengar santai. Kami berhenti di tengah desa ketika seorang lelaki tua muncul dari balik rumah terbesar. Tubuhnya kurus, kulitnya pucat, dan matanya kosong seperti sumur kering. Ia tersenyum, tapi senyum itu tidak pernah mencapai matanya. Kalian tamu, katanya pelan. Desa ini jarang menerima tamu. Raka melangkah maju. Kami cuma mau menginap semalam, Pak. Besok pagi langsung pergi. Lelaki tua itu menatap satu persatu wajah kami. Saat matanya bertemu denganku, jantungku berdegup keras. Tatapannya terlalu lama, terlalu dalam. Malam ini, ucapnya akhirnya, suaranya berubah lebih berat. Jangan keluar rumah. Apapun yang kalian dengar, jangan buka pintu. Bayu terkekeh pelan. Dengar apa, Pak? Lelaki itu tidak menjawab. Ia hanya tersenyum lebih lebar, lalu berbalik pergi. Saat matahari tenggelam sepenuhnya, aku baru menyadari satu hal yang membuat darahku dingin. Tidak ada satupun penduduk yang terlihat perempuan atau anak-anak. Dan dari kejauhan, samar-samar, terdengar suara seperti nyanyian menyebut nama kami satu persatu. Kami menginap di sebuah rumah kosong yang disediakan lelaki tua itu. Rumah panggung dengan lantai kayu rapuh dan dinding penuh ukiran aneh. Ukiran itu bukan motif biasa, melainkan gambaran manusia yang diseret, disembelih, dan disajikan kepada sosok tinggi bertanduk dengan mata banyak. Maya menelan ludah. Ini bukan sekadar desa adat, Nara. Aku tahu, sejak matahari benar-benar lenyap, udara di dalam rumah terasa semakin dingin. Kami menyalakan lampu minyak yang sudah tersedia, tapi nyalanya redup, seolah takut menyinari ruangan terlalu terang. Dari luar, suara nyanyian kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. Suara banyak orang bersaut-sahutan dengan nada rendah dan berulang. Bukan bahasa yang kami kenal. Kayak mantra, bisik Dimas. Bayu mendekati jendela, sedikit mengintip celah kayu. Aku langsung menarik lengannya. Jangan! Terlambat. Bayu membeku di tempat. Wajahnya pucat, matanya membelalak. Mereka berdiri melingkar, katanya lirih. Patung-patung itu sekarang gak ada. Jantungku seakan berhenti berdetak. Tiba-tiba terdengar ketumpelan di pintu. 1 ketukan, lalu 2. Teratur, sabar, seperti seseorang yang tahu kami pasti membuka. Tok, tok, tok. Raka berdiri. Mungkin itu orang tua tadi. Jangan, kata Maya cepat. Dia sudah bilang jangan buka pintu. Ketukan berubah menjadi gesekan kuku di kayu. Syah, suaranya membuat bulu kuduku berdiri. Nara, suara itu memanggil namaku. Suara perempuan, persis suara ibuku. Aku menutup telinga. Tapi suara itu tetap terdengar, seolah berasal dari dalam kepalaku. Bayu, suara lain menyusul.
Dimas, Raka, Maya. Bayu menjerit. Ia mundur terhuyung, lalu pintu terbuka dengan sendirinya. Di ambang pintu berdiri sosok yang tidak seharusnya ada. Tubuhnya menyerupai manusia, tapi wajahnya tertutup kain hitam yang terus bergerak, seolah ada sesuatu di baliknya. Dari balik kain itu, mata-mata kecil terbuka satu persatu. Bayu berlari keluar sambil berteriak histeris. "Bayu, jangan!" teriakku. Namun begitu ia melewati ambang pintu, tanah di luar seperti hidup. Bayangan hitam menjulur, melilit tubuhnya, dan menariknya ke dalam kegelapan. Jeritannya terputus seketika. Pintu menutup sendiri dengan dentuman keras. Kami terdiam, membeku oleh ketakutan. Maya menangis tertahan. "Bayu? Mati?" Aku tidak menjawab, karena di luar, nyanyian ritual berubah menjadi sorak-sorai. Dan dari lantai rumah, aku merasakan getaran pelan. Seperti sesuatu yang sedang terbangun di bawah kami. Setelah Bayu menghilang, waktu seolah berhenti. Tidak ada yang berani berbicara. Lampu minyak berkedip pelan, bayangannya menari di dinding ukiran yang kini terlihat seperti bergerak. Raka akhirnya memecah keheningan. "Kita harus keluar, sekarang." "Itu yang mereka mau," bisik Maya sambil terisak. "Mereka manggil kita satu-satu." Dimas menggeleng keras. "Kalau kita tetap di sini, kita juga mati." Aku tahu kami tidak punya pilihan yang benar. Bertahan berarti menunggu. Keluar berarti menyerahkan diri pada sesuatu yang tidak kami pahami. Tiba-tiba, lantai kayu di tengah rumah berderit. Sebuah celah terbuka perlahan, memperlihatkan lubang gelap di bawah rumah. Bau busuk langsung menyergap, campuran darah segar dan daging membusuk. Dari lubang itu terdengar suara napas berat. "Mereka bangun," gumam Raka. Teriakan terdengar dari luar. Bukan jeritan ketakutan, melainkan nyanyian penuh pemujaan. Aku memberanikan diri mengintip dari celah dinding. Penduduk desa kini memenuhi lapangan. Mereka mengenakan jubah hitam, wajah mereka dicoret simbol merah. Di tengah lingkaran, patung batu besar berdiri. Patung yang tadi siang berlutut, kini berdiri tegak dengan tangan terentang. Dan di atas altar batu, aku melihat Bayu. Tubuhnya terikat, dadanya terbelah, tapi wajahnya masih hidup. Matanya terbuka, menatap kosong ke langit. Aku menutup mulutku agar tidak berteriak. "Pemujaan belum lengkap," kata seorang pendeta desa dengan suara parau. "Masih kurang satu jiwa." Seketika itu juga, pintu belakang rumah terbuka keras. Sosok-sosok berjubah masuk tanpa suara. Dimas melawan. Ia memukul salah satu dari mereka dengan kursi. Tapi tubuh penduduk itu tidak bereaksi seperti manusia. Lehernya terpelintir tak wajar, tapi ia tetap berdiri. Maya diseret keluar. Ia menjerit, memanggil namaku. "Nara, tolong!" Aku berusaha mengejarnya, tapi Raka menahan tubuhku. "Kalau kamu keluar, semuanya sia-sia." Tangisan Maya terputus tiba-tiba. Dimas berhasil kabur ke arah hutan. Aku melihatnya berlari, tapi tanah di bawah kakinya berubah hitam. Tangan-tangan bayangan muncul dari tanah dan menariknya ke bawah. Ia menghilang tanpa suara, tanpa darah. Tersisa aku dan Raka. Raka menatapku dengan mata penuh ketakutan. Mereka butuh perempuan terakhir. Di bawah rumah, sesuatu menggeram, lubang semakin melebar. Dan dari balik kegelapan, sebuah suara berbisik di telingaku. "Kau bukan milik kami?" "Belum." Aku tahu saat itu, hanya satu dari kami yang akan dibiarkan hidup. Dan pengorbanan terakhir akan segera terjadi. Aku dan Raka berlari saat rumah itu mulai runtuh ke dalam lubang gelap di bawahnya. Kayu patah, tanah amblas, dan dari bawah terdengar raungan makhluk yang tidak bisa digambarkan dengan bahasa manusia. Raungan itu bukan suara marah, melainkan suara lapar. Kami berlari ke arah hutan tanpa menoleh lagi. Nyanyian ritual berubah menjadi teriakan kacau. Penduduk desa mengejar kami, tapi langkah mereka tidak terdengar menyentuh tanah. "Nara, jangan berhenti!" teriak Raka sambil menarik tanganku. Cabang-cabang pohon mencambuk wajahku. Napasku tersengal. Dadaku seperti terbakar. Di belakang kami, tanah bergelombang, seolah sesuatu besar merayap tepat di bawah permukaan. Tiba-tiba, Raka terhenti. Aku hampir menabraknya. Di hadapan kami berdiri patung batu yang sama seperti di desa. Entah bagaimana, patung itu kini berada di tengah hutan. Matanya berlubang, tapi dari dalamnya keluar cairan hitam menetes seperti air mata. "Sudah cukup," suara berat menggema, datang dari segala arah. Persembahan telah dipilih. Tanah di bawah kaki Raka retak. Ia terjatuh.
berusaha meraih tanganku. "Nara, tolong," jeritnya. Aku menarik sekuat tenaga, tapi tanah itu hidup. Bayangan hitam melilit tubuhnya, menahan, lalu menariknya perlahan ke bawah. Wajah Raka dipenuhi ketakutan dan keputusasaan. "Jangan lihat," katanya sebelum tubuhnya tenggelam. "Jangan pernah kembali." Tanah menutup kembali, meninggalkan hutan yang sunyi. Aku berdiri gemetar, sendirian. Penduduk desa muncul dari balik pepohonan, tapi mereka tidak mendekat. Lelaki tua yang pertama kami temui melangkah maju. Senyumnya kini penuh hormat. "Kau dibiarkan hidup," katanya. "Pembawa cerita." "Kenapa aku?" Suaraku hampir tidak keluar. "Karena ketakutanmu akan menumbuhkan iman," jawabnya tenang. "Dan cerita tentang kami akan membawa yang lain." Aku berlari tanpa menoleh. Entah berapa lama aku berjalan sebelum akhirnya keluar dari hutan. Saat fajar menyingsing, desa itu lenyap. Tidak ada jalan tanah, tidak ada gerbang kayu, tidak ada patung. Semua seperti tidak pernah ada. Sekarang aku menulis ini, bertahun-tahun kemudian. Luka di kakiku masih ada, membentuk simbol yang sama dengan ukiran di rumah itu. Kadang saat malam sangat sunyi, aku mendengar nyanyian pelan di luar jendela. Dan sebuah suara berbisik lembut. "Terima kasih telah mengingat kami." Aku selamat. Tapi sebagian jiwaku masih tertinggal di desa pemuja iblis itu. Bertahun-tahun setelah kejadian itu, hidupku terlihat normal. Aku pindah kota, mengganti nama belakang, berhenti meneliti hal-hal yang berhubungan dengan ritual atau kepercayaan kuno. Orang-orang mengenalku sebagai perempuan pendiam dengan mata yang selalu tampak lelah. Mereka tidak tahu, setiap malam aku masih terbangun oleh suara nyanyian pelan. Kadang terdengar dari balik pintu kamar. Kadang dari kamar mandi, kadang dari dalam kepalaku sendiri. Aku pernah mencoba melawan. Aku menemui pemuka agama, psikolog, bahkan orang-orang yang mengaku bisa memutus ikatan gaib. Tidak ada yang berhasil. Mereka semua mengatakan hal yang sama. Ada sesuatu yang menandaimu. Aku tahu itu benar. Simbol di kakiku tidak pernah memudar. Saat bulan mati, simbol itu terasa panas, berdenyut seperti jantung kecil. Pada malam-malam tertentu, aku bisa mencium bau tanah basah dan darah, meski berada di lantai apartemen yang bersih. Aku juga mulai melihat mereka. Wajah-wajah asing di keramaian, tersenyum terlalu lebar. Mata kosong yang menatapku terlalu lama. Orang-orang yang tanpa sadar menyebut namaku, padahal aku tidak pernah mengenalkan diri. Mereka bukan datang untuk membunuhku. Mereka datang untuk memastikan aku tetap hidup, karena tugasku belum selesai. Beberapa bulan lalu, aku membaca berita tentang sekelompok mahasiswa yang hilang saat melakukan penelitian budaya di daerah terpencil. Jumlah mereka 5 orang, 3 laki-laki dan 2 perempuan. Di foto lokasi, aku melihat patung batu yang sangat kukenal. Malam itu, nyanyian terdengar lebih keras dari biasanya. Dan suara yang sama kembali berbisik dengan penuh kepuasan. "Kau telah menjalankan peranmu dengan baik." Aku paham sekarang. Aku bukan korban terakhir. Aku adalah undangan pertama. Dan selama ceritaku masih dibaca, selama rasa takut terus menyebar, desa pemuja iblis itu akan selalu menemukan jalan untuk kembali.